Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ICT. Perkenalkan, nama saya Putu Krisna Dewi dengan NIM 242904109 yang pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis ICT. Baik, berikut merupakan modul ajar atau rancangan pembelajaran yang berbasis ICT di mana saya mengambil mata pelajaran IPAS pada kelas 3 dengan materi metamorfosis yakni perubahan bentuk makhluk hidup. Adapun materi pembelajarannya yakni mengenal siklus hidup pada makhluk hidup dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Dimensi profil lulusan yakni kolaborasi, penalaran kritis, kewarganegaraan, dan mandiri. Capaian pembelajarannya bisa dilihat pada elemen pemahaman IPAS, yakni peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera, siklus hidup makhluk hidup, dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajarannya yakni melalui pembelajaran problem-based learning, di mana saya menggunakan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat memahami konsep siklus hidup hewan, mengenali tahapan perkembangannya, serta menyadari pentingnya peran hewan dalam keseimbangan ekosistem, sehingga dapat menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Adapun alur tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan siklus hidup pada beberapa jenis hewan. Nah, di sini merupakan saya menampilkan video pembelajaran, yakni berbasis ICT menggunakan proyektor. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian siklus hidup hewan. Dan terakhir, melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat mengurutkan siklus hidup pada hewan. Nah, pemanfaatan digital yang digunakan yakni menampilkan video pendek animasi tentang siklus hidup pada hewan. Dan kedua, menggunakan gambar digital sebagai media visualisasi siklus hidup pada hewan. Nah, ICT berbasis ICT-nya adalah saya menampilkan video pembelajaran animasi mengenai siklus hidup pada hewan yang saya ambil dari YouTube. Yang kedua, saya menggunakan gambar digital sebagai media visualisasi bagaimana siklus hidup pada hewan. Langkah pembelajarannya meliputi 3 langkah, yakni kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka, yakni 10 menit, dimulai dari guru membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa dan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, meliputi perlengkapannya dan peralatan yang diperlukan. Yang keempat, menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yang kelima, membuat kesepakatan kelas, ice breaking, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, pada kegiatan inti disesuaikan dengan tahapan atau sintaks pada model problem listening, dimulai dari orientasi terdidik pada masalah, di mana saya menampilkan gambar animasi untuk visualisasi mengenai siklus hidup hewan, di mana saya menyampaikan pertanyaan pemantik, yakni seluruh siswa kelas 3 diizinkan membawa binatang peliharaan ke sekolah. Mereka berbagi cerita tentang hewan peliharaan yang dipeliharanya sejak hewan tersebut kecil. Nah, menurut kalian, apakah semua hewan ini mengalami siklus hidup yang sama? Jadi dari gambar ini, visualisasi siswa itu akan melihat apakah setiap hewan ini memiliki atau mengalami siklus hidup yang sama. Nah, selanjutnya setelah saya menampilkan gambar untuk visualisasi, saya menampilkan video pembelajaran mengenai metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup yang saya ambil dari YouTube. Di sini saya menampilkan link YouTube-nya. Nah, selanjutnya saya menyediakan media PowerPoint yang akan ditampilkan kepada peserta didik. Link PowerPoint-nya juga sudah saya tampilkan, di mana di PowerPoint itu saya menyampaikan terkait siklus hidup hewan dimulai dari apa saja, kemudian metamorfosisnya uh, dimu- yakni metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
Nah, berikut merupakan tampilan PowerPoint saya. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan materi menggunakan media PowerPoint ini. Pada sintaks kedua, yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana saya mengelompokkan peserta didik menjadi 5 kelompok dan duduk secara berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sesuai dengan asesmen diagnostik, yaitu gaya belajar visual, auditori, maupun gaya belajar kinestetik. Kemudian, siswa mengerjakan LKPD dan dibimbing oleh guru untuk mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok dengan saling bekerja sama. Pada sintaks yang ketiga, yakni membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di sini peserta didik mendiskusikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Nah, jadi di dalam LKPD itu saya menyantumkan permasalahan terkait siklus hidup makhluk hidup. Selanjutnya yang ke-10, membimbing kegiatan diskusi menyelesaikan LKPD, diskusi untuk mendapatkan informasi mengenai LKPD, dan peserta didik ini mengasosiasikan konsep-konsep yang terdapat dalam LKPD. Pada sintaks yang keempat, yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya, setelah siswa mengerjakan LKPD-nya, siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian guru melakukan asesmen unjuk kerja dan menanggapi hasil presentasi kerja kelompok lain. Terakhir, pada sintaks kelima, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana saya menyampaikan terkait presentasi hasil peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diberikan soal asesmen sumatif yang dikerjakan secara individu untuk mengetahui peningkatan belajarnya, ketercapaian tujuan pembelajarnya, apakah tercapai atau tidaknya. Diakhiri dengan ice breaking menyanyikan lagu Metamorphosis. Pada kegiatan penutup, yakni melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah dialami, membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran, memberikan penguatan tentang metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup, dan terakhir, mengucapkan salam dan penutup. Jadi itu merupakan kegiatan pembelajaran dari pembuka, inti, dan penutup. Selanjutnya saya tampilkan media ajar yang saya gunakan yang berbasis ICT, yakni sesuai dengan yang sudah disampaikan berupa video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, video terkait siklus hidup hewan, fase B kelas 3 materi daur hidup atau siklus hidup hewan. Selanjutnya saya menggunakan PowerPoint, ayo mengenal siklus hidup pada makhluk hidup, yang di dalamnya terdapat siklus hidup hewan dimulai dari apa saja, kemudian metamorfosisnya, perubahan pada bentuk makhluk hidup ini terdiri dari metamorfosis apa saja, yakni sempurna dan tidak sempurna. Itu merupakan media pembelajaran yang saya gunakan yang berbasis ICT. Bahan ajarnya yang berkaitan dengan siklus hidup makhluk hidup. Berikutnya adalah LKPD yang saya gunakan, yakni diawali dengan tujuan pembelajaran, identitas kelompok. Nah, di sini kegiatannya siswa memotong dan menempel siklus hidup hewan. Dimulai dari telur, nimfa, dan imago. Telur, imago, dan nimfa. Ini merupakan LKPD-nya, jadi tidak hanya visualnya saja, namun juga kinestetik dan auditori, gaya belajarnya semua terpenuhi di sini. Penilaiannya saya menggunakan penilaian instrumen berupa tes, yakni tes pilihan ganda. Sebanyak 10 soal. Baik, berikut merupakan rancangan pembelajaran berupa modul ajar berbasis ICT yang saya gunakan. Saya mengambil materi pada kelas 3, yakni metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Baik, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.